Shalom wanitanya Allah. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali kita beribadah, ibadah wanita. Dan saya yakin dan saya percaya para wanitanya Allah yang di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Dia. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari yang di rumah bisa bertepuk tangan bersama dengan saya. Haleluya. Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sekali lagi katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Yes. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Katakan sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. 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 Mari wanitanya Allah, kita mau siapkan hati kita. Untuk sebentar lagi kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Katakan namanya. Penasehat ajaib. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah
Dia. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu wanita Deborah yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa sebulan lagi kita akan merayakan Natal. Fokus kita tentunya kepada kelahiran bayi Yesus. Ya, berkaitan dengan kisah Natal di dalam Injil Matius 1 ayat 1 sampai 17 mencatat silsilah tentang Tuhan Yesus ya. Sebelum lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu kalau hari ini Tuhan jadikan hari yang baik buat kami. Kami bersyukur kepadamu, kami boleh merasakan dan menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, ibu-ibu wanita Deborah yang mendengarkan pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami merasakan betapa Tuhan itu sangat mengasihi kami. Ya Tuhan, apabila sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, Engkau mengurapi setiap kami, supaya apa yang akan disampaikan boleh menjadi berkat kekuatan di dalam kami mengiring Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, silsilah atau bagan keturunan adalah daftar nama para leluhur atau garis keturunan. Supaya tidak bingung sebelum saya lanjutkan, kita harus membayangkan seolah-olah kita lagi mengingat-ingat tentang silsilah atau asal-usul keluarga kita masing-masing. Kita tarik garis ke atas, ada orang tua kita, ada orang tua di atasnya lagi, ada orang tuanya orang tua kita, dan selanjutnya sampai ke atas. Paling sampai kakek buyut, selebihnya kita tidak tahu. Ya. Dan Injil Matius ini juga membuat silsilah Yesus Kristus. Dibuka dengan daftar silsilah yang merunut menelusuri kembali garis keturunan Yesus melalui garis Yusuf yang berasal dari keluarga Daud. Walaupun Yusuf bukan ayah Yesus secara biologis, tetapi ia tetap merupakan ayah Yesus secara hukum. Di silsilah ini kalau kita perhatikan, ya kalau kita suka membaca Alkitab, kita akan menjumpai satu hal yang tidak umum. Biasanya urusan silsilah itu kan nama pria yang ditampilkan. Nah, di silsilah ini melibatkan 5 nama wanita di antara 42 nama pria yang tertulis. Kok bisa? Ya, karena peranan dan pengaruh 5 wanita ini sangat kuat pada zamannya. Nah, 5 wanita ini punya kisah hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Mereka dipakai Tuhan sesuai kondisi masing-masing saat itu supaya kita yang sekarang ada, yang hidup di zaman anugerah, mengerti Tuhan itu mengasihi ciptaannya. Dan misinya adalah menyelamatkan semua orang yang mau percaya kepadanya. Apakah 5 wanita ini orang baik-baik yang sempurna, yang suci hidupnya, kok sampai dicatat di dalam Alkitab? Kita akan belajar bersama-sama pada hari ini. Yang pertama adalah Matius 1 ayat yang ketiga. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar, 3a ya. Jadi wanita yang pertama adalah Tamar. Ada 2 nama Tamar dalam Alkitab. Yang satu adalah Tamar anaknya Daud. Yang kita bahas adalah Tamar menantu Yehuda. Kisahnya ada di dalam Kejadian pasal 38. Di sana dicatat Yehuda menikah dengan Syua, wanita Kanaan, punya 3 orang anak, Er, Onan dan Shelah. Er ini menikah dengan Tamar tanpa anak dan dia meninggal karena kejahatannya. Kejadian 38 ayat yang ke-7. Menurut tradisi pada waktu itu berlaku tradisi turun ranjang. Mungkin zaman dulu belum begitu banyak orang ya. Jadi adiknya Er ini si Onan, dia harus mengawini janda kakaknya. Tetapi Onan ini pun tidak menjalankan kewajiban mengawini kakak iparnya dengan baik. Onan pun kemudian juga mati. Kejadian 38 ayat 9 sampai 10.
Nah, anak yang ketiga adalah bernama Sheila. Sheila ini anak ketiga, pada waktu itu masih belum cukup umur untuk turun ranjang dari kakak-kakaknya. Rupanya Tamar ini juga dia ingin punya keturunan dari Yehuda. Paling tidak dia tahu siapa Yehuda itu. Ya, di Kejadian 38 ayat 14-30, suatu hari si Yehuda ini pergi ke pintu gerbang Enaim, tempat Tamar setelah dia menjadi janda biasa duduk-duduk dengan berselubung mukanya, memakai cadar begitu ya. Kemudian terjadilah tawar-menawar. Sesudah deal, terjadilah hubungan seksual antara mertua dengan bekas menantu. Tamar tahu siapa yang dilayani, tetapi Yehuda tidak tahu siapa wanita yang melayaninya. Ketika akhirnya Tamar hamil, dia melahirkan anak kembar yaitu Peres dan Serah. Dari Peres inilah garis keturunan Yehuda dilanjutkan sampai kepada Yesus. Pelajaran yang kita bisa ambil dari sini adalah orang berdosa seperti Tamar justru menjadi target Tuhan. Di Matius 1 ayat 21b di sini dituliskan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, wanita yang kedua adalah Rahab, Matius 1 ayat yang kelima. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Di Yosua pasal 2 ayat 1-24, seorang perempuan sundal, Rahab adalah seorang perempuan sundal yang rumahnya di atas tembok kota Yeriko. Ia rela meninggalkan dewa-dewa sesembahannya dan mengakui Allah Israel sebagai Allahnya yang sejati. Yakub 2 ayat 25-26, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain. Jadi Rahab ini imannya yang hidup dia tunjukkan dengan perbuatan nyata, yaitu menyembunyikan dua pengintai utusan Yosua di atas sotoh rumah yang ditutupi dengan jerami, sehingga lolos dari pencarian polisi Yeriko pada waktu itu. Tidak mudah bagi Rahab untuk melakukan keputusan melindungi musuh negara di dalam rumahnya. Taruhannya tentu nyawa. Itulah Rahab. Meskipun ia perempuan sundal, tetap ada sisi baik yang dapat dia lakukan. Kemudian Rahab dan keluarganya mendapat jaminan keselamatan melalui tali benang merah yang diletakkan di jendela rumahnya ketika pasukan Yosua datang menyerbu kota Yeriko. Nama Rahab disebut 3 kali dalam Perjanjian Baru. Ia istrinya Salmon, ibunya Boas, nenek moyang Daud, dan namanya muncul dalam silsilah Yesus. Pelajaran yang kita bisa ambil dari Rahab, dengan latar belakang sebagai pelacur bertahun-tahun, Rahab tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan dari hidupnya. Tetapi imannya yang hidup, yang disertai perbuatan, itulah yang mengubah masa depannya secara luar biasa. Ia dibenarkan karena perbuatannya. Wanita yang ketiga adalah Rut, Matius 1 ayat yang ke-5b. Boas memperanakan Obed dari Rut. Nah, Rut kita semua tahu kisahnya. Dia orang Moab. Setelah keluarga mertuanya, jadi Elimelech dan Naomi dan kedua anaknya, mereka dari Bethlehem pindah ke Moab karena takut ada kelaparan yang menimpa Bethlehem pada waktu itu. Setelah kemudian Elimelech meninggal, disusul dengan kedua anaknya itu menikah dengan wanita Moab, yaitu Orpa dan Rut. 10 tahun kemudian setelah mereka menikah, matilah keduanya, si Mahlon dan Kilion. Tinggal Naomi dengan kedua menantunya Orpa dan Rut. Pada waktu Naomi mengambil keputusan untuk pulang ke Bethlehem, menantunya Orpa tidak ikut, tetapi Rut dia tetap ikut Naomi yang miskin ini. Ya, di dalam Rut pasal 1 ayat 16, ia ganti kebangsaan dan keyakinan. Ia tinggalkan kotanya dan semua ilahnya, memutuskan hanya menyembah Allah mertuanya. Pengabdian dan kasih Rut kepada Naomi dia tunjukkan dengan memungut butir jelai di ladang Boas.
dan semua itu menghasilkan hasil yang luar biasa. Boas akhirnya menikah dengan Rut, dan di Matius 1 ayat 5 yang sudah kita baca, mereka menjadi cikal bakal dalam daftar istilah Tuhan Yesus, di mana putra pertamanya Obed menjadi kakek Daud. Pelajaran yang kita bisa ambil dari Rut ialah pengabdian, pengorbanan, kegigihan, keseriusan, kesungguhan, dan iman kepada Tuhan akan menghasilkan hal yang luar biasa di dalam hidup. Seperti tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Wanita yang keempat adalah Matius 1 ayat yang ke-6b. Di sini dituliskan Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Namanya tidak disebut, hanya disebut istri Uria. Istri Uria siapa lagi kalau bukan Batseba? Ya, Batseba ini juga bukan orang Yahudi. Dia wanita kaum Hitite. Nah, di dalam pasal 1 ayat 6 ini ditulis istri Uria. Tentang Daud dan Batseba ini nanti ibu-ibu bisa membaca di dalam 2 Samuel pasal 11 sampai yang ke-12. Kadang saya berpikir, kenapa mesti Batseba, istri Uria? Bukankah Daud punya istri yang lain? Ternyata di sini kita melihat satu fakta, yaitu pertobatan Daud yang sungguh-sungguh dan Tuhan memberikan pengampunan kepada Daud. Pelajaran yang kita bisa ambil adalah perbuatan dosa. Jika diakui di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur, bertobat sungguh-sungguh dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, Tuhan yang penuh kasih itu, yang maha kasih itu akan mengampuni kita. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Wanita yang terakhir adalah Maria, Matius 1 ayat yang ke-16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kisah Maria sendiri ada di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Wanita muda, masih perawan, hidupnya sederhana, saleh, lugu. Kisah hidupnya berbeda dengan Tamar, Rahab, Rut dan Batseba. Justru inilah berita Natal yang sesungguhnya. Perawan Maria, wanita pilihan Allah, melalui rahimnya lahirlah Yesus juru selamat umat manusia. Meskipun sampai hari ini kehamilannya karena Roh Kudus banyak yang meragukan. Seperti apa perasaan Maria yang hamil padahal baru bertunangan dengan Yusuf? Ada harga yang harus Maria bayar, sebuah ketaatan untuk sebuah ketaatan yang ia sepakati dengan sikap penundukan diri. Lukas 1 ayat yang ke-38. Karena ia menyadari dirinya adalah hanya hamba yang harus tunduk kepada tuannya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Maria adalah ketaatan dan penundukan diri kepada Tuhan satu waktu kelak pasti akan menghasilkan yang baik. Maria ini di Lukas 1 ayat 46 dituliskan hatinya bergembira karena Tuhan, hidupnya berbahagia. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua punya kisah hidup yang berbeda. Mungkin di antara kita ada yang leluhurnya atau kita sendiri yang hidupnya seperti Tamar, seperti Rahab, seperti Rut, seperti Batseba. Bersyukurlah ibu-ibu kalau kita sekarang ini hidup di zaman anugerah, di mana kita tidak seperti mereka. Sangat tidak enak bukan? Hidup seperti Tamar yang harus melacurkan diri kepada mertua demi ingin mempunyai keturunan. Kita tidak jadi seperti Rahab yang karena kesulitan ekonomi hidup jadi pelacur. Bersyukur kita tidak jadi seperti Rut yang hidup terlunta-lunta menjadi tukang pungut jelai di ladang Boas untuk menghidupi mertuanya. Kita juga tidak jadi seperti Batseba yang menyerahkan begitu saja dirinya kepada raja padahal sudah bersuami. Teladani Maria, ya, sikap penundukan dirinya sebagai hamba luar biasa. Memang kelima wanita ini jauh dari sempurna, tetapi dicantumkan pada silsilah Yesus. Memberi pelajaran kepada kita tentang anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kita yang beriman, yang percaya kepadanya. Jangan biarkan iman kita goyah sedikit pun ibu-ibu. Dalam mengiring Tuhan, tambahkan iman percaya kita dan kekaguman kita hanya kepada Tuhan.
beri waktu sebanyak-banyaknya untuk Tuhan kita. Melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan, atau melalui merenungkan firman-Nya. Percayalah, cepat atau lambat kita akan jadi wanita tangguh dalam Tuhan yang menghargai anugerah Tuhan, yang selalu menebarkan kebaikan kepada siapa saja yang ada di sekitarnya. Selamat menyambut Natal 2021 wanita Deborah, wanitanya Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kami bersyukur kalau kami boleh hidup di zaman anugerah, di mana kami boleh merasakan kasih Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan boleh kami terima dengan begitu mudahnya di zaman anugerah ini Tuhan. Asalkan kami hidup sungguh-sungguh menjauhi dosa, hidup semakin hari semakin mendekat kepadamu. Terima kasih untuk renungan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Memberkati ibu-ibu yang mendengarkannya, memberkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, apa yang mereka kerjakan Tuhan. Tuhan buat berhasil dan beruntung sehingga kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Lanjutkan firman-Mu di dalam hati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarnya. Roh Kudus yang akan menerjemahkan jauh lebih dalam lagi di dalam hati setiap kami. Sehingga kami boleh mengerti, iman kami semakin hari semakin mantap di dalam Tuhan. Dan kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.